Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Misteri makam Nabi Zulkifli di tembok besar Cina ketika langit mengguncang bumi, ketika tanah menyimpan rahasia langit. Dunia ini seperti gulungan kitab besar. Setiap lapis tanah menyimpan bab-bab dari kisah umat manusia. Ada yang tertulis dengan tinta emas dalam lembaran sejarah, namun lebih banyak lagi yang terkubur bersama debu, menanti saatnya terbuka oleh izin ilahi. Di antara kisah-kisah yang terlupakan ini, terselip nama seorang nabi yang disebutkan Allah hanya 2 kali dalam Al-Quran. Namun namanya sejajar dengan para utusan besar, yakni Nabi Zulkifli alaihissalam. Siapakah beliau? Sebagian mengatakan ia adalah nabi dari Bani Israel yang hidup setelah Nabi Ilyas dan sebelum Nabi Yunus alaihissalam. Ada pula yang meyakini bahwa beliau adalah seorang raja yang adil dan juga sabar. Diberikan amanah kenabian karena keteguhannya dalam ketaatan. Namun yang pasti, Allah menyebut beliau dalam kalimat yang agung. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan juga Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. Dan ingatlah Ismail, Al-Yasa dan juga Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang paling baik. Al-Quran Surat Shad ayat 48. Sejarah resmi tidak pernah memberikan kepastian di mana Nabi Zulkifli wafat dan dimakamkan. Ada yang menyebutkan yakni wilayah Damaskus, sebagian menyebutkan daerah Mosul, namun tak satu pun dari klaim itu bisa dipastikan dengan ilmu dan juga bukti. Hingga pada suatu pagi yang tak disangka, langit seakan mengirim isyarat melalui bumi. Longsor dahsyat merobohkan sebagian tembok besar Cina dan mengungkap sesuatu yang lebih besar dari reruntuhan. Terkuak makam rahasia di tembok besar Cina. Runtuhnya tembok, terbukanya rahasia. Di wilayah Gansu yang terpencil, kabut masih tebal menggantungkan ketika getaran kecil mengguncang tanah. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh keras. Sebagian tembok besar Cina yang membentang megah ribuan kilometer itu runtuh. Awalnya dianggap hanya bencana biasa akibat longsor dan juga cuaca ekstrim. Namun para pekerja yang membersihkan reruntuhan menemukan hal yang luar biasa. Di balik batu-batu tua itu terdapat sebuah struktur batu berornamen Timur Tengah dan juga kaligrafi Arab kuno tertulis di gerbangnya. Zulkifli alaihissalam. Rekaman amatir yang diunggah oleh media sosial langsung menyebar ke seluruh dunia. Dan dengan cepat dunia Islam gempar. Dunia Islam bergerak. Organisasi Konferensi Islam atau OKI segera membentuk tim penyelidik. Arab Saudi mengirimkan delegasi dari Universitas Islam Madinah dan juga Masjidil Haram. Turki, Mesir dan juga Pakistan pun turut serta. Bahkan lembaga ilmu pengetahuan Islam dari Indonesia, Malaysia dan juga Maroko bergabung dalam tim riset multinasional. Dunia Islam bersatu bukan karena politik, tetapi karena cinta para warisan Nabi yang terlupakan. Di sisi lain,
pemerintah Tiongkok awalnya enggan membuka akses. Namun tekanan dunia dan rasa ingin tahu yang mendunia membuat Presiden Xi Jinping akhirnya angkat bicara. Jika ini adalah peninggalan sejarah penting umat manusia, maka kita wajib menjaganya. Kami membuka pintu untuk kerjasama ilmiah dan juga lintas budaya. Apa yang ditemukan di dalamnya? Saat tim internasional memasuki ruang di balik reruntuhan, mereka menjumpai ruangan sempit, gelap dan juga sakral. Di tengahnya terbaring sebuah peti batu tua, dibungkus kain linen dengan jahitan tangan kuno. Di sekeliling ruangan terdapat relief, prasasti Kufi kuno, dan beberapa gulungan perkamen berbahasa Aram dan juga Arab awal. Bukti-bukti ini membenarkan bahwa orang yang dimakamkan bukanlah tokoh besar, tetapi berasal dari tradisi semintik dan juga sangat mungkin merupakan seorang nabi. Mengapa di Cina? Hipotesis pun mulai bermunculan. Beberapa sejarawan Islam menyebutkan Nabi Zulkifli melakukan perjalanan dakwah ke timur, mengikuti jalur sutra yang menghubungkan Syam dan juga Asia Timur. Bukti adanya komunikasi Yahudi dan pengaruh Timur Tengah di kuno di wilayah Xinjiang dan juga Dunhuang memperkuat dugaan bahwa integrasi spiritual dan juga budaya lintas benua telah terjadi sejak ribuan tahun silam. Nabi Zulkifli bisa jadi adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah tauhid di timur jauh, wilayah yang kelak akan menjadi kekuatan besar dunia, Tiongkok. Reaksi dunia dan juga seruan kembali ke nilai-nilai Nabi. Di berbagai belahan dunia, umat Islam menggelar sholat gaib, doa bersama dan juga kajian tentang Nabi Zulkifli. Di Masjidil Haram, imam besar menyerukan, janganlah kita menjadi umat yang melupakan para nabi hanya karena tidak terkenal. Zulkifli adalah simbol amanah, sabar dan juga kebenaran. Jika benar beliau ada di timur, maka timur telah disentuh oleh cahaya wahyu. Presiden Xi Jinping akhirnya menyetujui pembangunan komplek warisan peradaban monasterik di sekitar lokasi penemuan, tempat di mana ilmuwan dan juga ulama bisa bersama meneliti dan juga merenungkan jejak kenabian lintas wilayah. Jejak para nabi tak pernah hilang. Penemuan ini bukan hanya tentang makam, ia adalah isyarat dari langit bahwa waktu telah dekat untuk umat manusia kembali kepada akar spiritualnya. Dunia yang larut dalam materialisme, kekuasaan dan juga teknologi kembali mengingatkan akan sesuatu yang lebih tinggi, iman, kesabaran dan juga kejujuran yang diwariskan para nabi. Nabi Zulkifli hanya disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, namun itu cukup untuk menunjukkan bahwa kehadirannya bukan sembarangan. Allah tidak menyebutkan nama jika itu tak berarti, dan kini namanya menggema di timur dan juga barat. Ia telah mengajarkan kita semua tanpa perkataan apapun bahwa kesabaran dalam menjalani ujian lebih kuat dari kemenangan politik, bahwa menyampaikan kebenaran walaupun tampak popularitas akan tetap dikenang, bahwa makam para nabi bukan sekedar tempat, melainkan pengingat bagi yang masih hidup. Mungkin selama ini tembok besar Cina dibangun untuk menghalau serangan dari luar, tetapi hari ini justru ia membuka gerbang untuk cahaya masuk ke dalamnya. Dan siapa tahu beberapa banyak lagi nabi-nabi yang terlupakan, menunggu untuk ditemukan, bukan di balik batu atau tanah, tetapi di dalam hati umat yang merindukan kebenaran sejati. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu,
Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Al-Quran Surat Al-Ghafir ayat 78. Mungkin Nabi Zulkifli adalah satu dari yang belum kita kenali sepenuhnya. Tetapi sekarang, saatnya kita mengenalnya bukan hanya lewat reruntuhan, tetapi lewat nilai-nilai yang ia tinggalkan. Kesabaran, keadilan, dan juga kesetiaan pada amanah ilahi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Zulkifli mungkin jarang terdengar oleh sebagian umat Islam. Maka dari itu kita wajib mengetahui kisah selengkapnya. Mengenai Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Nama asli dari Nabi Zulkifli adalah Basyar. Nabi Zulkifli termasuk di antara 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui umat Islam di dalam Al-Quran. Nabi Zulkifli mewarisi sifat ayahnya, yaitu Nabi Ayub alaihissalam, yang dikenal sabar, soleh, adil, bijaksana, dan penuh kesederhanaan. Nabi Zulkifli disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 85 dan 86 serta surah Sad ayat 48. Nabi Zulkifli lahir dari keluarga Nabi Ayub. Ayahnya bernama Ayub dan ibunya bernama Rahmah. Maka dengan demikian Nabi Zulkifli adalah cucu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Zulkifli adalah satu-satunya anak dari Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan bangunan. Semua anak Nabi Ayub wafat kecuali Nabi Zulkifli. Beberapa riwayat menyebutkan kelahiran Nabi Zulkifli ada di Syam, yakni sekarang dibagi menjadi 4 negara, yakni Yordania, Suriah, Palestina, dan Libanon. Nabi Zulkifli berdakwah di daerah Syam dan Palestina. Kaum Amoria adalah salah satu kaum yang didakwai Nabi Zulkifli. Beliau juga berdakwah kepada Bani Israel dan beliau wafat pada usia 75 tahun, riwayat lain 95 tahun. Beberapa makam yang diyakini Nabi Zulkifli antara lain di Kifli, Irak, ada yang di Jabal Qosyun, Syria, dan yang terakhir di makam di Gua Kecil Al-Damun. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.